Wabarakatuh. Masih semangat? Semangat dong. Masih semangat? Meskipun waktunya siang, gak enak. Meskipun waktunya siang, anak-anak tetap semangat ya. Ustazah sapa dulu. SD Muhammadiyah 24. Cerdas, the best, hafid, berkarakter. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Betul. Bersemangatnya sampai kursinya goyang dong. Ayo, gitu bergetar ya. Ayo tolong, jangan bicara sendiri. Ayo diulang saja. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Betul. Seperti biasanya, Ustazah Mus, Ustazah Dian, Ustazah Indah, ada Miss, ada Ustadz Ari akan mendampingi anak-anak, ada Miss, ada Ustadz Rizky akan mendampingi anak-anak belajar, oke? Nah, sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah dulu ya. Abata, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustazah Mus dulu ya. Modulnya sudah siap belum? Modulnya, oke, modulnya disiapkan dulu ya. Oke. Anak-anak, kalau kemarin Usmus kan dulu, sekarang ganti Ustadz Rizky dulu. Karena apa? Karena untuk setiap hari. Sekarang Ustadz Rizky dulu ya, karena Ustadz Rizky mau ada kegiatan. Oke, enggak Ustadz Rizky. Oke. Oke. Halo anak-anak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, bertatap maya ya melalui Zoom pada pagi hari ini, hari Rabu, dengan keadaan sehat walafiat. Nah, yang pertama kali ini Ustadz Rizky terlebih dahulu ya, yang biasanya Ustazah Mus, sekarang Ustadz Rizky terlebih dahulu. Ustadz Rizky mau tanya kabarnya anak-anak, nanti jawabnya yang keras, yang teriak pakai semangat ya. Ayo. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini Pak Rizky lihat Mas Aidan masih diem aja, Mas Aidan. Mas Ibadur Rahman masih sibuk sendiri. Mbak Afiko R masih sibuk sendiri. Ayo kurang kompak. Pak Rizky lihat dari sini loh ya. Oke, ini ada yang bilang, Us gambarnya kok hitam. Nah, yang gambarnya hitam bisa keluar Zoom dulu, nanti join lagi. Ya, mungkin karena efek sinyal yang kurang bagus. Ya, kalau gambarnya berhenti bisa keluar Zoom terlebih dahulu, terus dilanjutkan masuk lagi ke Zoom, join lagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, anak-anak harus tetap semangat ya. Meskipun kita masih daring, masih Zoom, tetap semangat, nggak boleh kendur semangatnya. Ya.
Oke, hari ini kita belajar PJOK. Tetapi sebelum masuk materi, Ustadz Rizky mau minta anak-anak untuk berdiri. Kita senam sebentar ya. Ayo berdiri, berdiri. Stand up please. Ya. Oke. Ustadz Rizky lihat dari sini loh ya. Mbak Arsi ayo berdiri Mbak Arsi. Ayo Mbak Arsi. Betul Mas. Ya Mas. Dan arek sing ngadeg sih. Enggak usah ini. Proyektornya hilang nih Mas. Ayo Mas Aidan berdiri. Mas Aidan berdiri Mas Aidan. Mas Dafa. Ayo berdiri Mas Dafa. Mas Nizam berdiri. Mbak Akila berdiri. Mbak Afika berdiri. Ayo, oke kita mulai. 1, 2, 3. Mas Rafa. Tuh. 2, ikuti gerakan Ustadz Rizky. 3. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala, tangan lihat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo yang lain. Tuh. Ayo kanan kiri sekarang. Ayo Mbak siapa ini? Hawa ya, Mbak Hawa itu siapa ini ya? Ayo gerak. Mas Dafa, ayo berdiri Mas Dafa. 2, 3, 4. Ke atas ya, di sini ya. 2, 3, 4. Ayo, senam anak sehat. 3, 4. Ayo Mas Dimas. 7. Jalan. Ayo, semuanya wajib bergerak ya. Oke, tepuk habis ini. Mas Hafid. Mas Hafid, ayo jalan dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Oke, tepuk tangan buat kelas 2. Nah, sudah bergerak. Yang tentunya lebih fresh ya. Ya, oke. Nah. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Nah, kali ini kita akan ini ya. Ini apa namanya? Gerakan apa ini? Gerakan apa? Gerakan apa? Ini gerakan apa namanya? Ayo masa lupa?
Oke, gini anak-anak. Coba kalau mau menjawab mic-nya boleh dinyalakan. Kalau biar nggak berisik, dimatikan mic-nya terlebih dahulu. Oke, biar teman-temannya tidak terganggu. Oke, sekarang saya contohkan. Ini gerakan apa namanya? Nah, menekuk ya, gerakan menekuk. Oke ya, menekuk. Kalau ini, oke, pinter Mas Zidan, menekuk kaki ke belakang. Kalau ini, iya pinter. Gerakan menekuk kaki, ya ke depan, ke belakang dan ke samping. Ustadz Rizky mau tanya, Mbak Arsy ngapain? Mbak Arsy joget-joget, Mbak Arsy. Halo Mbak Arsy, kok joget-joget sendiri Mbak Arsy? Ayo, oke, perhatikan Ustadz Rizky ya. Nah, tadi sudah dijawab sama temenmu. Ya, gerakan yang sudah Ustadz Rizky contohkan adalah gerakan menekuk. Nah, sekarang Ustadz mau tanya lagi. Gerakan menekuk itu termasuk gerakan apa? Keseimbangan. Ada lagi selain keseimbangan? Nah, benar. Non lokomotor. Apakah itu gerakan non lokomotor? Nah, mantap. Gerakan yang tidak berpindah tempat. Dia bergerak tapi di tempat. Ya, contohnya seperti tadi. Kita menekuk kepala 1, 2, 3, 4. Nah, itu merupakan gerak non lokomotor. Ya. Kalau yang ini kita berpindah, berarti gerak lokomotor. Kalau yang ini tadi gerakan non lokomotor karena dia diem di tempat ya. Iya, pintar. Oke, sudah paham ya? Gerakan menekuk kaki ya merupakan gerakan non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Oke. Oke, sebentar ya. Ya, sekarang yang A sudah. Sekarang yang bawah. Gerakan menekuk kaki ini juga melatih keseimbangan. Jadi kamu kan berdiri dengan satu kaki. Ya, itu merupakan melatih keseimbanganmu. Ya, jangan sampai gini-gini ya. Nah, nanti bisa divariasikan juga. Bisa dengan melompat. Oke, ke bawah lagi. Nah, yang B. Apa namanya gerakan di samping? Gerakan meliukkan badan ke kanan dan kiri dan depan. Nah, contoh, coba ayo ditirukan. Bukan gini loh ya, bukan. Ya, biasanya kamu gini. Nah, pemanasan, badannya diliukkan. Nah, ini meliuk. Ya. Nah, sekarang gantian ke kanan. Nah. Sekarang ke depan. Nah. Oke. Paham? Ini merupakan gerakan meliuk. Ya. Kenapa? Ototnya kaku. Ototnya kaku. Tulangnya kaku. Tulangnya kaku. Supaya ndak kaku, biar lentur, kalian sebelum melakukan kegiatan ini harus melakukan pemanasan. Ya, untuk melamaskan otot-otot. Nah, itu Mas Niko itu keren tuh, gini-gini Mas Niko itu. Wah, ya Mas Niko seperti ini Mas Niko tadi ya. Nah, harus pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua agar terhindar dari cedera. Ya, biar nggak sakit semua, biar nggak kram. Semua aktivitas kalian harus awali dengan pemanasan. Setelah melakukan olahraga, kalian melakukan pendinginan. Ya, kalau ada pemanasan, di akhirnya ada pendinginan. Oke, paham sampai sini ya? Meliukkan badan,
dan menekuk kaki tadi ya. Mudah ya, gampang ya. Pendinginan itu bukan masuk dalam kulkas loh ya, nggak boleh ya. Pendinginan berarti, loh kok boleh Mbak Vika? Wah, pelanggaran Mbak Vika ini. Pendinginan berarti kita harus masuk di dalam lemari es dong, Us. Ya enggak lah. Enggak lah. Kalau makan es kamu yang dingin nanti giginya. Ya malah sakit semua nanti. Giginya ompong karena Pak Rizky nggak dikasih esnya. Ya, oke, paham ya sampai sini ya. Sebelum melakukan aktivitas olahraga, kalian wajib melakukan pemanasan. Lalu setelah pemanasan ada inti atau olahraga tersebut. Setelah olahraga di akhir ada pendingin. Oke, mantap. Tadi yang A kalian belajar menekuk kaki. Ya, fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan atau melatih keseimbangan. Ya, biar nggak goyang-goyang. Boleh tangannya. Nah, seperti ini untuk menjaga keseimbangan. Nggak boleh goyang-goyang. Ya, oke. Yang kedua, meliukkan badan ke kanan, ke kiri, ke depan. Boleh divariasikan. Ya, bisa divariasikan. Fungsinya adalah untuk melatih kelenturan otot perut. Ya, karena yang dilatih meliukkan. Nah, ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, Mbak Vika. Oke, Mbak Vika mau tanya apa? Kenapa? Oh, nggak ada yang megangin HP-nya. Mbak Vika di rumah punya tripod enggak? Punya tripod. Oh, enggak tinggi. Ya sudah, sebisanya Mbak Vika saja. HP-nya boleh ditaruh di tempat mana yang sekiranya enggak jatuh. Contoh ditaruh kursi, mungkin taruh kursi di atas pohon. Jangan di atas pohon. Jadi kamu ketika melakukan olahraga harus didampingi orang tua atau kakak. Ya, minimal sama orang tua ya. Ya. Ya, sama orang tua, oke? Ya, diusahakan saja. Ya, kalau enggak bisa nanti bisa minta tolong sama sepupunya mungkin. Begitu ya. Oh ya, minta tolong Usmus katanya. Minta tolong Usmus. Kamu cari Usmus tadi. Ya, oke? Ya, oke. Terima kasih Mbak Vika. Ya, jadi anak-anak, kalian tidak perlu bingung, Ustadz tugasnya gimana? Kalian kerjakan sebisa kalian. Ya, Ustadz Rizky tidak memberatkan kalian. Kenapa? Oke, gini, di modul kan sudah ada contohnya. Kalian bisa lihat modulnya. Oh, gerakannya begini. Gitu ya. Nah, nanti Ustadz usahakan ada videonya. Insya Allah nanti ya. Ustadz Rizky masih mengedit videonya. Panjang sekali soalnya. Kayak kereta api, panjang ya. Jadi Ustadz Rizky usahakan edit videonya. Bulet aja kereta api. Ya. Kalian sementara lihat modul dulu, gerakan yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, kayak menekuk dan lain sebagainya. Paham ya? Ya, oke. Intinya Ustadz Rizky tidak mau membebani kalian. Kalian kerjakan semampu kalian. Paham? Oke, terima kasih anak-anak. Ustadz Rizky coba. SD Muhammadiyah 24. The best. Cerdas, hafid, berkarakter. Ayo lagi. SD Muhammadiyah 24.
Oke, ini ada pertanyaan. Ustadz, tugasnya dikumpulkan di mana? Nanti ada linknya di akhir tema ya. Nanti tema 6 kan sekarang setelah PH. Nanti setelah PH boleh dikumpulkan melalui link. Ya. Oke. Di akhir. Oke. Terima kasih ya. Ustadz Rizky akhiri ya. Tepuk 1. Kalau kau suka hati teriak hore. Yang keras, Pak Rizky di sini nggak denger Pak Rizky. Kalau kau suka hati teriak hore. Mas Davin giginya kok nggak ada. Saking kerasnya teriak hore sampai hilang ya. Oke, terima kasih anak-anak. Ustadz Rizky akhiri ya. Sehat selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Ustazah Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aidan gak jawab salam ya. Mas Aidan gak jawab salam ya. Lihat apa? Lihat apa? Anak-anak, supaya tidak lupa kita murojaah dulu ya. Oke? Siap murojaah? Sepakat dimulai murojaahnya? Mas Dimas. Kenapa? Mas Dimas kok sanggawang lapo nak? Rambutnya atek ngono digana kabeh ngono lapo? Ya. Oke. Mas Awang sudah masak ini ya tadi Mas Awang? Mas Awang sudah masak kak tadi ya? Mana Mas Awang kok gak ada ini? Oke. Iya tadi sudah lihat di HP-nya sudah kok. Di HP-nya sudah muncul tadi. Oke. Anak-anak kita murojaah dulu ya. Oke, sudah siap dimulai? Mas Aidan sudah siap? Mas Aidan. Oke, semuanya siap. Oh, Mas Airal juga sudah siap. Oke. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus saqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Shadaqallahul azim. Sudah 1 sampai 6, oke? Oke. Sekarang disiapkan modulnya ya. Ayo Mbak Vika sanggup bangai lapo. Ayo arek cantik sanggup bangai. Seneng adik lahir ya, sanggup bangai. Oke. Ya modulnya dibuka dulu nak. Sudah siap modul hari Rabu? Sudah siap ya? Oke, di sini masih tentang percakapan. Percakapan Beni dengan Pak Tukang Kebun. Ustazah baca dulu ya. Katanya Beni, permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Contoh kalimat tanya. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Contoh kalimat tanya. Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, nak. Contoh lagi. Mengapa? Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Sudah contoh yang kedua.
Contoh kalimat tanya yang kedua, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Jawabannya Pak tukang kebun, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Contoh lagi yang ketiga, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Sudah 3. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Nah, kita sudah menemukan 4 kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak diingat-ingat ya. Terus ada kata tanya. Di sini kata tanya yang muncul. Lanjut, Mas. Dalam bacaan ini kata tanya yang muncul adalah ada apa, mengapa, bolehkah. Oke? Nah, sekarang kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya tadi, bagaimana cara, kembali ke atas, Mas. Contohnya ini, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan apa? Cara. Sedangkan mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan juga apa? Sebab dan juga alasannya apa? Ya, sebabnya. Ya, sebabnya. Jadi 2 kata tanya, mengapa dan bagaimana, itu harus ada keterangannya. Kalau bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Lanjut, Mas. Ingat-ingat ya, Nak. Sudah ada keterangan ya? Ada keterangan di sini ya. Kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Mengapa Vika tidak masuk sekolah? Mesti ada sebabnya, mesti ada alasannya. Ya, mengapa? Oh, Mas, Mas Aidan ada? Mengapa Mas Aidan tidak ikut Zoom? Mesti ada sebabnya, ya. Terus bagaimana digunakan untuk menanyakan cara? Bagaimana cara merawat tanaman yang betul? Menggunakan kata tanya bagaimana. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Aku mau minum. Oke, boleh minum, tapi nanti kembali ya. Anak-anak, ada yang ditanyakan? Ada kata tanya mengapa dan bagaimana. Kalau kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Contohnya tadi kalau tidak masuk sekolah itu kan ada sebabnya. Ya, karena sakit, karena pergi, itu ya alasannya itu. Nah, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Bagaimana cara merawat buku yang baik? Bagaimana cara merawat tanaman yang baik? Itu. Jadi bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke, lanjut. Minum. Oh ya, boleh minum. Ya, oke, minum Nak, minum. Sekarang ayo berlatih. Kata tanya apa saja yang digunakan pada percakapan di atas. Tadi kan ada percakapannya Benny dengan tukang kebun ya, Nak ya. Benny dengan tukang kebun ngomong-ngomong, ngobrol, percakapan. Kata tanya apa saja. Umpamanya ada kata tanya apa, Us, tulis apa. Mengapa, Us, tulis mengapa.
Bagaimana? Semuanya ditulis kata tanya, bukan kalimat tanya ya. Yang ditanyakan kata tanya. Paham? Yang nomor 2, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Nah, tadi sudah dijelaskan Ustazah ya. Yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Oke, nomor 1 ada dalam jawaban semuanya. 2 dan 3 tadi sudah dijelaskan Ustazah. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Oh, sudah tadi ya. Sedangkan yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Sampai di sini ada yang bertanya? Oh, tidak, pintar. Nanti selain Ustazah yang tanya ya. Anak-anak sekarang tanya Ustazah, enggak ada yang tanya. Nanti Ustazah yang tanya setelah ini. Lanjut, Mas. Oke. Di sini ada tanaman. Siti menyiram tanaman hias. Tanaman hiasnya adalah tanaman kaktus, ya. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Jadi, yang di pot ini anak-anak namanya tanaman kaktus, ya. Taman apa? Kaktus ya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Nah, pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Itu adalah kalimat tanya. Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di area gak dengar. Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun pasir ya. Daun kaktus ini biasanya berduri ya anak-anak. Daun kaktus ini biasanya berduri ya. Oke, ada durinya. Kaktus juga tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Jadi tidak butuh air banyak, makanya hidupnya di mana? Di tempat yang kering, daerah kering. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Batangnya kaktus mana? Batangnya ini yang berduri itu ya, itu adalah untuk menyimpan apa? Air. Ya, menyimpan air. Jadi tidak setiap hari harus disiram. Karena apa? Tidak membutuhkan banyak air. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Airnya tadi disimpan di batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, ini yang disiram Siti ini ya. Di sekolah Siti menyiram setiap 3 hari sekali. Kenapa kok 3 hari tidak setiap hari? Kenapa kok 3 hari sekali baru disiram? Gak setiap hari? Karena tanaman kaktus tidak butuh banyak air, sudah menyimpan air di batangnya. Nanti kalau saya tanya dijelaskan ya. Mengapa kaktus kok tidak disiram setiap hari? Alasannya apa? Tadi mengapa kan ada alasan ya? Sebabnya apa? Sebab kaktus banyak menyimpan air di mana? Di batangnya, pinter. Sampai di sini paham? Paham. Oke, lanjut kalau paham. Dalam. Siapa yang panggil Ustazah? Oke, sekarang diamati dulu ya. Ada soal yang kata-katanya masih acak. Tapi nanti anak-anak disuruh menyusun, membuat kalimat tanya yang betul. Jadi ini ada kata tanya yang masih acak. Nanti anak-anak disuruh membuat kalimat tanya. Contohnya di sini. Membawa. Siapa? Dalam pot tanaman kaktus. Membawa yang. Dibuat pertanyaan. Pertanyaannya membuat kalimat tanya. Dari mana? Dari kata-kata yang acak tadi. Diawali dari kata tanya dulu. Kata tanyanya mana ini? Ayo siapa tahu? Membawa siapa dalam pot tanaman kaktus membawa yang. Ya. Siapa tahu? Membawa tanaman Ustazah tanya kata tanyanya dulu Mbak Afiko.
Kata tanyanya dulu mana? Kata tanya. Hah? Ustazah belum tanya jawabannya kalimat tanya. Tapi Ustazah tanya kata tanya dulu dari yang acak tadi. Di mana waktu dapat tumbuh? Halo. Mbak Afika, Mbak Afika, Mbak Afika? Mbak Afika? Siapa? Siapa pinter? Siapa? Ya masih acak, kembali mas. Ya masih acak anak-anak. Kata-kata yang masih acak disusun menjadi kalimat tanya. Yang pertama kali ditulis adalah kata tanya dulu. Contohnya di situ ada siapa. Kata tanya siapa? Ya, siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot itu sudah menjadi kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya harus ditutup dengan tanda tanya. Oke, jawabannya harus ada jawabannya ya. Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Anak-anak, jawabannya anak-anak boleh melihat di bacaan yang tadi yang ada Siti menyiram tanaman tadi ya. Jawabannya ada di sana. Sampai di sini sudah paham? Paham. Jadi nanti kalau nyusun kalimat diawali dengan apa? Halo. Kata tanya pinter. Kata tanyanya ditulis dulu. Jawabannya anak-anak mencari di mana? Halo? Hah? Cari di mana jawabannya? Di bacaan yang ada gambarnya Siti menyiram tanaman tadi ya. Mas, tunjukkan mas. Tunjukkan gambarnya Siti nyiram. Oke, sebentar. Diulang Ustazah lah. Nanti mencari jawabannya ada di sini semuanya, oke? Paham ya? Karena soalnya sudah ada. Anak-anak kalimat tanya kan disusun dulu ya. Dari kata-kata yang acak tadi disusun menjadi kalimat tanya. Pertanyaan, kalimat tanya. Jawabannya anak-anak mencari di sini. Di bacaan sini ada semuanya. Oke? Oke, dilanjut kalau gitu. Lanjut Ustaz Rizky. Oke. Loh, belum. Nah, sekarang perintahnya anak-anak adalah buatlah seperti contoh. Anak-anak disuruh buat seperti contoh. Nomor 1, dapat kaktus di mana tumbuh. Coba siapa bisa angkat tangan? Oke, Mas Jidan. Mana kaktus dapat tumbuh? Oke, pinter. Di mana? Kata tanya dulu yang ditulis. Di mana kaktus dapat tumbuh? Jangan lupa ada tanda tanya. Jawabannya bagaimana? Anak-anak mencari di mana jawabannya? Turun. Oke, jawabannya ada di mana? Mas Jafran, duduk yang bagus nak. Mas Jafran duduk yang bagus nak, pinter. Jawabannya anak-anak mencari di mana? Di bacaan tadi di mana tumbuhnya? Tanaman kaktus tumbuh di mana? Di tempat yang kering. Oke, pinter. Nomor 2 siapa bisa? Oke, Mas Jidan sudah. Mbak Afika R. Mbak Afika R. Nomor 2, Mas ketok nomor soalnya Mas. Nomor 2. Ingat diawali dengan kata tanya ya. Membuat pertanyaannya, air menyimpan kaktus di mana? Di mana kaktus menyimpan air? Oke, pinter. Di mana kaktus menyimpan air? Jawabannya di mana Mbak Afika? Di batang. Hah? Di batangnya, pinter. Yang ketiga. Oke, ketiga. Oh, Mas Andra, angkat tangan Mas Andra. Nomor 3 Mas Andra. Ayo nak, Mas Andra. Bentuk daun bagaimana kaktus? Ayo Mas Andra.
bentuk daun kartu. Diulang Mas Andra. Bagaimana bentuk daun kartu? Oke, pinter. Bagaimana bentuk daun kaktus? Jangan lupa tanda tanyanya ya. Kalau nggak ada tanda tanya, bukan kalimat tanya, nilainya kurang. Bagaimana bentuknya tadi? Berduri, pinter. Nah, masih ada lagi soalnya. Soal nomor 4. Siapa ya? Saya Ustazah tak lihat dulu yang angkat tangan siapa ini ya? Yang angkat tangan siapa ya? Hai Mas Gibran Kak Menengah gak angkat tangan. Siap. Oh ini Mbak Lemia, kelas 28. Mbak Lemia ya nak? Tampakkan Mas. Nomor 4. Oke. Nomor 4 nak. Sebentar ya. Menyiram di sekolah kaktus siapa yang? Ayo Mbak Lemia. Mana Mbak Lemia? Ayo Mbak Lemia. Oke, siapa ya? Saya. Oh, Mas Jerry, udah santan Mas Jerry. Dibantu Mas Jerry. Siapa yang menyiram? Bunga. Oke. Jangan lupa kalimatnya ada tanda tanya ya, ditutup dengan tanda tanya. Oke. Jawabannya mencari di mana? Oke, pinter. Kurang 1. Nomor 5. Oke, Mas Gibran nomor 5 Mas Gibran itu. Mas Gibran nomor 5. Kapan menyiram Siti kaktus? Kapan Siti menyiram kaktus? Coba. Kaktus Oke, pinter. Anak-anak, yang kita pelajari tadi adalah kalimat tanya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Sampai di sini sudah paham? Oke, pinter. 100 untuk anak-anak ya. Ustazah kan ada yang lainnya nunggu ya, waktunya giliran ya. Sekarang kita panggil sama-sama dulu sama Miss ya. Ayo Miss Sofia, kita panggil sama-sama ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dimulai. Oke, anak-anak, Miss apa dulu ya? Belum ada. Maaf ya, ada kesalahan teknis. Oke, Miss apa dulu ya, anak-anak? Good morning everyone. Good morning. Oke, Miss udah siang ini, Miss. Belum sampai jam 12. Nanti kalau jam 12 sampai lebih baru nanti Miss apa? Good afternoon gitu. Kalau sebelum jam 12 masih selamat pagi atau good morning. Iya, Miss tanya ya kabarnya hari ini. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? How are you today? I am fine. Iya, coba Miss tanya lagi ya. Kabarnya seperti yang kemarin. Good morning everybody. How are you? Ayo, mana suaranya? Mana suaranya sudah capek, Mas? Ai ya, Mas Ai. Iya, Mas Ai duduk yang rapi, Mas Ai, biar
Miss bisa lihat wajah gantengnya. Aduh, Mas Dava juga. Yuk, Mas Dava duduknya yang baik dulu. Oke, anak-anak yuk dibuka dulu modulnya ya. Kita hari ini belajar bahasa Inggris lagi. Today we will learn new material. Kita akan belajar materi yang baru anak-anak. Dibuka ya, yaitu tentang good food. What is good food, Miss? Good food itu apa? Go food, grab food, bukan anak-anak. Good food itu adalah makanan yang enak atau delicious food. Bisa pakai good food. Nah, anak-anak nanti apa aja ya yang ada di good food atau makanan-makanan yang enak? Ada sayuran, vegetable, ada buah-buahan, fruits. Nah, yuk kita mulai pelajarannya hari ini ya. Let's we continue our lesson today and we will mention some vocabularies. Kita sebutkan dulu vocabularies atau kosakatanya ya. Mulai dari fruits-nya dulu ya. Miss mulai dari fruits atau buah. Di sini ada pisang. Wah, banyak ya di Indonesia pisang. What is pisang in English? Banana. Oke, repeat after me. Oke, good job. Repeat after me. Banana. Banana. Nggak pakai ba ya, tapi pakainya e. Ya, repeat after me. Banana. Oke, banana. Itu artinya pisang. Lalu yang di bawahnya pisang ada apel anak-anak. An apple. An apple, good job. An apple. Lalu ada jeruk. An orange. An orange. Iya, anak-anak perhatikan ya. Di sini ada ada en. Nah, anak-anak perhatikan ada artikel atau tambahan yang di awal ini untuk menunjukkan kata sebuah. Kalau pisang yang tidak huruf vokal banana atau banana itu menggunakan artikel atau tambahan e ya. Sebuah pisang banana. Kalau tadi ada apel yang menunjukkan hurufnya waktu diucapkan itu vokal anak-anak. Apple. Nah, itu vokal ya. Apple. Jadi pakai artikelnya an apple, sebuah apel, an apple. Ingat-ingat anak-anak artikelnya ya, atau tambahan untuk menunjukkan sebuah. Nah, sekarang untuk jeruk. Jeruk juga gitu anak-anak. Jeruk itu adalah huruf vokal. Orange, an orange. Kalau nanti anak-anak bilang orange, nah itu kurang tepat ya, that's wrong. Anak-anak salah ya, jadi yang tepat adalah an orange. Ingat-ingat ya artikelnya. Nah, untuk selanjutnya ada makanan yang enak apa lagi nih? Cheese pizza. Oke, cheese pizza. Apa ini? Pizza keju anak-anak. Iya, keju, pizza keju, cheese pizza. Terus selanjutnya ada salad. Salad. Iya, salad artinya salad yang banyak sayurannya ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada rice. Nah, anak-anak semuanya sama Miss juga semua makan rice ya. Everyone eats rice. Iya, everyone in Indonesia especially. Di Indonesia khususnya ya. Semuanya makan nasi, rice. Lalu sebelahnya lagi ada soup. Oke. Every student at home, semua anak-anak yang ada di rumah, anak-anak bisa ikuti setelah Miss membaca ya. Repeat after me. Soup. Okay, and then an egg. Egg. Okay, an egg. Fish. Fish. Okay. Chicken. Okay, a sandwich. Sandwich. A cookie. Okay, alhamdulillah, good job. Hebat anak-anak soleh-soleha.
Anak-anak, ini adalah yang termasuk good food. All of these food are good food. Jadi semua yang ada di sini ini adalah makanan yang enak. Coba ya, Miss yang sebutkan. Miss sebutkan I mention the Indonesian and then you have to say in English. Anak-anak harus menyebutkannya dalam bahasa Inggris ya. What is... Oh, punya banyak pizza. Wah, boleh ya Miss dikasih ya. Siapa itu tadi? Nah, sekarang Miss yang tanya. Apa ya bahasa Inggrisnya nasi? How to say nasi? Rice. Iya, good job. Rice. Iya, rice. How to say telur? How to say telur? Iya, betul, good job. Nanti bilang ya. Iya, nanti bilang sama mamanya. Ma, aku mau makan rice and egg. Gitu nanti ya bilang ya. Mau makan rice and egg. Mau makan nasi sama telur. Kalau Miss bilang ayam. Ayam apa tadi ya? Chicken. Oke, chicken. Kalau Miss bilang ikan. Apa ikan tadi ya? Oke, good job. Fish. Sekarang Miss mau makan sup. Apa itu sup ya? Sup ya, sup itu juga sup. Betul anak-anak. Nanti bilang ya ke mamanya. Kemarin kan juga kita sudah belajar how to say ingin atau mau. Apa ayo? Want. Masih ingat? Iya, good job, want. Nanti bilang sama mama. Mama, I want to eat rice and fish. Ma, aku mau makan nasi sama ikan. Gitu ya. Atau nanti mau bilang, ma, aku mau makan nasi sama ayam. I want to eat rice and chicken. Iya, diingat-ingat ya anak-anak ya. Materi yang kemarin, pelajaran yang kemarin disambungkan lagi dengan yang sekarang. Sekarang kita lanjut lagi anak-anak untuk slide selanjutnya ya. Ada apa lagi Miss setelah ini? Oke, ini dia yang tadi sudah kita baca. Anak-anak diingat-ingat ya, how to write and how to say in English. This is the writing of the vocabularies. Ini adalah tulisannya ya anak-anak ya. Tulisannya kosakata dalam bahasa Inggris yang tadi sudah kita sebutkan. Banana. Ya, kita mulai dari pisang. B-A-N-A-N-A. Banana. How to spell in English, Miss? Nah, tadi yang sudah Miss ejakan atau Miss spell ya. Banana. Lalu kalau apple, yuk sama-sama let's spell the word. Let's spell the word apple. Kita eja yuk kata apple. A-P-P-L-E. Iya, apple. Diingat-ingat ya Nana ya. A-P-P-L-E. Apple. Oke. Sekarang Miss mau tunjuk anak-anak ya. Miss mau tunjuk Laili, Mbak Laili yuk. Please spell the word orange. Yuk dieja kata orange. O R A. Lalu N G N E. Oke, O-R-A-N-G-E, orange. Oke anak-anak, alhamdulillah. Anak-anak nanti bisa dieja lagi semuanya di rumahnya ya. You can spell the word and the vocabularies here at your home. Anak-anak bisa mengeja semua kata yang ada di sini, vocabulariesnya di rumah ya anak-anak ya. Ada yang sudah mengerjakan tugasnya? Anyone who has done your homework? Wah, Mas Andra sudah. Mbak Loli sudah. Oke, good job everyone. That's great. Betul, alhamdulillah hebat itu ya, Nana. Nah, untuk yang gambar pertama itu apa, Nana?
Banana, iya. Jadi nanti kalau mau tanya ke mamanya, ke kakak atau ke ayahnya, "Ma, apa ini?" Misalnya lagi nunjuk ikan. "What is this?" Gitu ya, tanyanya ya. "What is this?" Ini ikan. Nanti anak-anak yang jawab, "This is fish." Oke, good job. Semangat semuanya ya, dilanjutkan lagi latihannya. Start from the first number until 5 number. Harus semangat di rumah, dilanjut latihannya ya. The exercise is very easy. Jadi latihannya sangat mudah. I hope you are all can do the homework and always keep learning. Bisa mengerjakan dan terus semangat belajarnya ya. Sekarang kita panggil ustazah semuanya ya. Oke, kita panggil Ustazah Indah anak-anak ya. Ustazah Indah. Assalamualaikum anak-anak. Masih semangat belajarnya? Masih? Ada yang sudah capek? Ada yang sudah capek? Angkat tangan yang sudah capek. Mbak Loli capek? Udah, kita mainan saja dulu sebentar ya. Masih ada jam. Hah? Capek? Ayo berdiri semuanya, yuk. Us Indah ingin tahu anak-anak. Mau enggak? Senam ya, dipimpin Andra ya. Andra, Mas Andra. Yang mimpin senam ya, Mas Andra ya. Ayo berdiri. Pada cetak. Ayo berdiri semuanya. Halo. Oke. Ayo Mas Andra. Ayo, 1. Musiknya. Oke. Kabeh Mas Mirzan ya. Bentar ya. Yuk. Kakinya jalan.
anak-anak semuanya. Ya. Senang enggak? Senang? Ya. Nanti kapan-kapan kita nyanyi apa? Senam seperti itu lagi ya. Oke, kita mulai ya. Pelajaran selanjutnya adalah Kemuhamadian. Oke. Anak-anak, kalau kemarin adalah kita rela berkorban ya. Kita rela berkorban baik terhadap keluarga, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita masih kelanjutan materi kemarin, yaitu manfaat meneladani sikap rela berkorban. Oke? Nah, apa sih manfaat sikap rela berkorban itu? Halo? Ayo di-unmute dulu semuanya. Dengarkan Indah sebentar ya. Nah, lanjut bawahnya. Manfaatnya, satu, kalau di sekolah, ini di rumah dulu ya. Manfaatnya rela berkorban di rumah. Sebentar ya, kita dengarkan adzannya ya. Tak pikir suara sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengarkan adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bantu ya. Oke. Ada mama. Udah. Alat dengerin ajan. Ajannya belum datang.
Nakala tu Hanana. Nah, bisa dilanjutkan ya, cuma sebentar aja. Manfaat ya, kemarin Kak rela berkorban di rumah, di sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Sekarang apa sih manfaat rela berkorban itu ya? Jadi satu, kita jadi terbiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, sehingga kalau di rumah itu apabila anak-anak kemarin rela apa? Tidak menonton TV ya, Panda kemarin rela menjaga, masih ingat? Rela menjaga adik ya kan, rela mencuci piring, rela membantu orang tua apabila sedang mengalami kesibukan ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah apabila meminta sesuatu kepada ayah atau ibu, biasanya kalau mau membantu orang tua itu biasanya kalau minta satu langsung diberi ya Panda. Yang ketiga, ayah dan ibu tidak pernah perhitungan sama anak-anak. Seumpamanya seperti ini ya, Mas Aidan ya, Mas Aidan ya. Jadi anak-anak, apabila anak-anak meminta sesuatu kepada ayah atau ibu, biasanya tidak pernah perhitungan. Semuanya ya, belikan aku mainan. Jadi kalau kamu mau bantu, iya besok ya, biasanya seperti itu kan. Tapi kalau kamu tidak mau bantu ayah dan ibu di rumah, kalau kamu minta sesuatu, semuanya ya belikan bakso. Enggak, kamu kalau disuruh tidak mau. Ya apa enggak pernah? Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Ada? Ada enggak? Ya mudah-mudahan tidak ada ya. Siswa-siswi ada Muhammadiyah 24 semuanya mau bantu orang tuanya ya. Selanjutnya yaitu manfaat rela berkorban di sekolah. Manfaat rela berkorban di sekolah itu diantaranya yaitu anak-anak bisa mempunyai banyak teman yang suka kepada anak-anak. Oh, suaranya kecil. Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Oke, sudah terdengar? Sudah. Oke. Di-unmute lagi ya. Di-unmute lagi ya. Oke. Kemudian ya, manfaat rela berkorban di sekolah. Anak-anak, kalau kalian mau rela berkorban di sekolah, contohnya rela berkorban kemarin itu apa? Apabila temannya tidak membawa pensil, anak-anak mau apa? Meminjaminya. Ya, apabila anak-anak mempunyai makanan yang lebih, anak-anak bisa mengasihkan kepada temannya. Pasti teman-temannya akan sayang kepada anak-anak ya. Sudah punya teman banyak. Nah, ini sama ya nomor 2 ini ya. Kemudian teman-temannya jadi sayang. Ya. Jadi sayang kepada anak-anak ya. Enak, senang enggak punya teman banyak? Ya senang kan ya. Apabila kita mempunyai sesuatu semuanya makanannya banyak, sedangkan temannya melihat saja. Kepingin kan, biasanya anak-anak kan seperti itu. Tetapi anak-anak tidak mau memberi. Kira-kira yang tidak mau memberi ini punya teman banyak apa tidak? Hah? Tidak kan? Tidak ada yang menyukai. Enggak. Anak itu medit. Kalau punya sesuatu tidak pernah diberi. Iya enggak seperti itu? Ya kan? Nah, tapi pesannya Us Indah, anak-anak seumpamanya walaupun makanannya tidak banyak, tetapi kalau di samping kita ada temannya, ya kita berbagi sedikit-sedikit.
tapi merasakan. Temannya juga pasti akan senang, ya. Tapi kalian harus punya niat hati yang ikhlas, ya. Kalau ikhlas, pahala kita banyak, kita disayangi teman, temannya jadi banyak, ya kan? Disayang orang tua, kalau di sekolah disayang ustadz-ustadzahnya, disayang teman-temannya. Senang enggak seperti itu? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak seperti itu ya. Selanjutnya, manfaat rela berkorban di lingkungan masyarakat. Manfaat rela berkorban di masyarakat itu diantaranya adalah 1, mempererat tali persaudaraan. Saudara kita jadi banyak, kita mengenal lingkungan yang tetangga-tetangga kita punya, kita tahu. Sehingga jangan sampai dengan tetangga sebelah kita tidak tahu. Kenapa kok sampai tidak tahu? Karena kurang pergaulan, karena tidak mau saling, mungkin tidak mau saling mengunjungi, ya. Jadi nggak tahu. Kemudian temannya banyak, karena saudara yang disebut saudara tadi sama Us Indah tadi ya, saudaranya banyak. Kita juga kenal dengan tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri, depan rumah kita. Paling tidak anak-anak itu harus tahu semuanya, ya. Tidak boleh anak-anak itu istilahnya bahasa Indonesianya apa ya? Nggak ngereken itu apa ya istilahnya ya? Tidak ada yang bantu apa ya? Masa bodoh, masa bodoh. Oh, ada tetangganya yang seneng, nggak tahu, ada tetangga yang susah juga tidak tahu. Nggak boleh ya anak-anak seperti itu ya. Nah, kemudian terbiasa hidup disiplin. Nah, anak-anak, maksudnya apa sih terbiasa hidup disiplin? Contohnya, kalau waktunya sekolah, walaupun kalian itu sekolahnya di rumah, maka anak-anak harus disiplin. Jam 7 itu harus sudah, ya. Anak-anak harus sudah siap jam 7 itu di depan HP. Jangan sampai, ya, jangan sampai anak-anak itu, ya, jangan sampai anak-anak itu sudah waktunya mengaji masih belum bisa, sampai waktunya habis untuk memanggil anak-anak. Kasihan kan ustadz-ustadzahnya. Oke. Kemudian waktunya sholat. Nah, ini tadi barusan adzan. Nanti anak-anak setelah Zoom ini maka langsung mengambil air wudhu, kemudian sholat, ya. Kemudian terbiasa melakukan kegiatan sosial. Kalau anak-anak terbiasa seumpamanya di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, seumpamanya belajar, contohnya memberi sesuatu kepada orang yang tidak mampu atau memberikan sesuatu kepada orang yang meminta-minta, apalagi yang tua itu ya, itu yang harus dikasihani juga. Kita berikan mungkin uang atau makanan yang kita punyai, ya, walaupun itu sedikit, orang pasti akan senang. Yang kelima, keamanan dan kebersihan di lingkungan masyarakat itu harus terjaga dengan baik. Ingat, kemarin sudah diingatkan sama Us Indah, sekecil apapun sampah, sekecil apapun sampah tidak boleh dibuang sembarangan, harus dibuang di tempat sampah. Kemudian selanjutnya, suaranya kecil. suaranya kecil, ini Us Indah sudah teriak-teriak ya.
Nah, rela berbagi di sekolah. Nah, ini contohnya itu Fatimah. Ini contohnya Fatimah, yaitu membawa bekal ke sekolah. Ibunya selalu menyiapkan bekal untuk Fatimah. Ya, pada hari itu Fatimah diberi bekal roti lengkap dengan selai stroberi. Aduh, enak ya. Enak enggak ya? Selai stroberi itu? Enak. Udah kecep-kecep. Ada yang punya? Nanti ya. Jadi kalau ada temannya ketika membawa, kemudian di sekolah itu ya, Fatimah mbak bekalnya. Di samping Fatimah itu duduklah Aisyah dengan wajah sedih. Mungkin Aisyah ini tidak dibawakan bekal atau tidak diberi apa? Uang saku, ya. Nah, kemudian dengan senang hati Fatimah membagi bekalnya untuk Aisyah, ya. Karena rotinya kan ada 2, 1 roti untuk Aisyah dan 1 roti untuk Fatimah sendiri. Kira-kira wajahnya Aisyah itu jadi sedih lagi apa bergembira anak-anak? Mudah-mudahan tidak sedih ya. Jadi anak-anak itu berkata, iya terima kasih Fatimah, karena aku hari ini tidak membawa bekal. Jadi anak-anak nanti seumpamanya sekarang di rumah bermain dengan tetangganya. Seumpamanya kalian sedang makan sesuatu kemudian ada temannya yang datang. Kira-kira kalian beri apa tidak ya? Diberi ya. Walaupun itu sedikit diberi. Oh, pinter ya. Pinter sekali. Siapa yang sering buka aja anginnya enggak apa-apa. Kan habis. Sudah. Coba anak-anak boleh sebentar, masih kurang gak sampai 5 menit. Oke? Iya, sebentar ya. Setelah ini kita akhiri kok. Sabar. 5 menit. Oke? Nah, Usinda mau tanya, siapa yang sering memberi makanan kepada temannya? Pinter Mbak Naura, Mbak Alemnya pinter. Walaupun sedikit tidak Pak. Mbak Loli hebat, Mas Aska hebat. Ini siapa yang tidur kok dibalik nih? Mas Dimas. Tak pikir kok dibalik gitu ya. Ya, hebat anak-anak SD Muhammadiyah 24. Mudah-mudahan anak-anak nantinya terbiasa melakukan suatu ibadah walaupun itu sedikit tetapi bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini anak-anak terima mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha, jadi anak pinter, semuanya bisa tercapai cita-citanya. Dan ingat, harus selalu patuh dan taat kepada orang tua. Kita panggil yuk Usmus, Usdian. Oke. Anak-anak jangan lupa setelah ini anak-anak ambil air wudhu, kemudian sholat duhur. Oke? Ya, saya serahkan kepada Usmus. Anak-anak, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis ya. Semoga ilmunya manfaat, oke? Abata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sama ayah bunda. Semoga semuanya sehat ya. Dengan baca
Sudah enak ya, ditutup anak-anak persiapan salat Ustazah jika salat. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Foto sebentar. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Us ya. Ganti yang kedua. Oke. Kayak dong. Sebentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Jangan lupa langsung ambil air wudhu terus sholat zuhur ya. Dikirim enggak?